Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube Darussalam yang kami hormati, pada kesempatan ini kita bertemu lagi lewat YouTube Darussalam. Kebetulan pada hari ini saya mengundang seorang tamu, yaitu beliau Bapak Al-Ustadz Humidi, yang kebetulan beliau sekarang menduduki sebagai Kepala SMK Darussalam. Itu mari bapak-bapak kita dengar perbincangan saya dengan beliau tentang SMK Darussalam. Jadi dahulu kami sapa dulu. Assalamualaikum Pak Humid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Yai. ya? Alhamdulillah Pak Yai sehat, walafiat. Sekarang untuk bulan Ramadan ini untuk SMK kegiatannya apa saja? Untuk SMK Darussalam Bala Pulang, alhamdulillah selama bulan Ramadan, karena sesuai dengan background-nya pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam, kami sebagai kepala mengakomodir kegiatan-kegiatan agama, Pak. Dengan pertama, paginya itu jam 7:15 kita mulai dengan latihan qiro, Pak. Dengan latihan qiro ini sebagai wahana untuk mencari siswa-siswa SMK bibit-bibit untuk bisa berprestasi di Al-Quran. Setelah itu pembacaan Asmaul Husna, Istighosah dan sebagainya, ditambah dengan kultum sampai jam 9, Pak Yai. Baru jam 9 kegiatan KBM dimulai sampai dengan jam 12 selama bulan Ramadan. Berarti selama bulan Ramadan waktunya sampai jam 12. Iya, sampai jam 12 kita batasi sesuai dengan ya kebiasaan kita sebagai penghormatan kepada siswa yang sedang berpuasa. Iya. Oke. Selanjutnya ini yang sebetulnya yang akan saya tanyakan. Pak Humid itu jadi kepala SMK Darussalam Kalipakung atau Bala Pulang itu sudah berapa tahun? Kalau ini perhitungan saya berarti sudah sampai 2 periode, Pak. 4 tahun. Berarti 4 tahun. 4 tahun ini menjabat sebagai kepala SMK Darussalam. Terus selama 4 tahun Pak Humid rasanya gimana? Betah? Terus apa yang sementara dialami atau diamati langsung perubahannya itu dari 4 tahun itu apa saja? Saya minta penjelasan. Iya. Ketika pertama diamanati oleh Ketua Yayasan Pak Yai untuk menjadi kepala sekolah, memang rasanya berat. Ya. Waktu itu berat sekali. Sebab banyak PR yang harus dilakukan secara deteksi sendiri ya. Kita berani mengawasi atau berani mencoba untuk melihat kondisi nyata sebenarnya. Kami merasa berat, akhirnya kami sudah berdoa saja, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. Yang alhamdulillah ketika itu sekolah bisa dikatakan ya masih biasa-biasa saja. Alhamdulillah sekarang itu perubahannya banyak, Pak Yai. Perubahan pertama dari SDM para guru yang luar biasa kemampuannya dan bisa diacungkan jempol lah untuk bisa mendidik putra-putri bangsa Indonesia ini untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Yang kedua, fasilitasnya, Pak Yai. Fasilitasnya pertama waktu itu kami sedikit ya. Pertama dari mulai alat-alat untuk praktek itu masih kurang, Pak Yai. Alhamdulillah sekarang fasilitas baik komputer, labnya juga sudah ada 3, Pak Yai. 3, dan untuk bengkel juga mobil sudah ada 3 untuk praktek yang langsung unitnya. Kalau yang langsung atau instan-nya itu masih banyak. Itu kami yang lihat di TKR. Begitupun di
TAV, kami juga punya labnya sudah mulai komplit ya. TAV itu apa ya? Teknik audio video. Yang dulu itu elektro. Elektro, Pak Yai. Dulu itu terkenalnya dengan elektro, perkembangan sekarang dengan suasana baru dengan nama yang baru yaitu teknik audio video. Untuk yang lain, fasilitas yang lainnya, kami insya Allah di tahun 2004 ini akan mencoba inovasi baru yaitu dengan adanya mini bank, Pak. Dengan mini bank ini saya arahkan dengan jurusan akuntansi keuangan lembaga, Pak ya. Ada ya, ada jurusan akuntansinya ya. Alhamdulillah sudah ada. Ini sudah berjalan. Tabungan juga sudah banyak. Tabungan siswa menurut saya pendapatannya 1 tahun hampir ya lumayan besar, Pak Yai. Insya Allah akan dikembangkan dengan SMK Darussalam punya mini bank sendiri, dikelola sesuai dengan sebenarnya bank itu. Insya Allah kami akan mencoba biar siswa-siswi SMK Darussalam jurusan akuntansi bisa memahami betul dengan dunia bank. Terus begini, kan di SMK Darussalam itu berarti ada 4 jurusan ya? Sekarang saya ada 5, Pak Yai. Sekarang 5? Pertama TKR, TAV, akuntansi, TKJ, TSM. Nah, TSM ini yang baru, Pak Yai. Ini baru 1 tahun ini kami mengadakan program TSM ini. Dan TSM itu apa? Biar masyarakat ngerti. TSM ini adalah teknik sepeda motor, masih di lingkup otomotif ya. Karena TKR itu setiap tahun SMK Darussalam itu bisa mencapai 2 kelas, Pak Yai. 2 kelas, hampir rata-rata mengajukan ya, ada yang kepengen jurusan motor dan sebagainya, sehingga pada tahun 2023 itu mengajukan pembukaan konsentrasi baru, keahlian baru, yaitu TSM. Dan alhamdulillah tahun 2004 kemarin kita sudah mulai berjalan, Pak Yai. Baru hampir 1 tahun ini muridnya sudah 1 kelas untuk kegiatan jurusan TSM. Terus ending dari TSM ya. Nantinya anak-anak itu kalau memang ya karuan yang namanya anak sekolah itu ada anak yang males, ya ada anak yang begitu mantep dalam belajarnya, sehingga yang mantep itu akan mendapatkan hasil yang bisa dibanggakan, yang males itu ya biasa saja. Itu kalau TSM itu nanti kalau ya orangnya itu betul-betul orang yang pintar dan orang yang mantap, itu nantinya akan bagaimana orang itu? Pertama, menyikapi TSM apabila anak tersebut memang menekuni sesuai dengan jurusannya, insya Allah bisa akan berhasil. Kalau dimanfaatkan di PT, ya kita sudah bekerja sama dengan PT-PT yang besar, Pak Yai. Insya Allah bisa diarahkan masuk ke PT. Kalaupun tidak masuk PT, bisa langsung membuka bengkel sendiri. Mungkin bisa mulai dari tambal ban, mulai servis ringan, sampai dengan turun mesin atau overhaul, nanti bisa, Pak Yai. Insya Allah bisa. Nah, bagi yang tidak bisa, nanti bisa diarahkan ke yang lain. Ya, kami alhamdulillah SMK Darussalamnya kan sudah ada BKK-nya, Pak. Bursa Kerja Khusus yang bisa mengantarkan alumni SMK Darussalam untuk memilih pekerjaan yang disukai. Apabila bisa masuk di PT-PT yang lain, tidak harus sesuai jurusannya. Contoh kemarin kita baru bekerja sama dengan salah satu PT di Selawi ya. Itu alhamdulillah semua jurusan bisa masuk. Jadi kita bisa mengantarkan sampai ke PT tersebut. Terus menurut pengamatan Mbak Humi sebagai kepala sekolah yang sudah 4 tahun, ini yang keluar dari SMK Darussalam itu kira-kira berapa persen yang sudah bisa bekerja baik di pabrik ataupun di PT atau di mana, atau yang bisa menyelenggarakan kegiatan sendiri di rumahnya atau di daerahnya, itu kira-kira bisa mempresentasekan? Iya. Kalau untuk alumni
berangkatan apabila bisa memanfaatkan ilmunya langsung itu sekitar 40% Pak, baru 40%. Yeah. Artinya yang bisa membuka usaha sendiri. Yeah. Yang lainnya itu masih ngikut di PT, masih ngikut di orang lain ya. Kalau yang 40% itu insya Allah bisa terbukti dengan alumni yang mengabarkan buka bengkel, buka usaha wira swasta di rumah, servis komputer, percetakan dan sebagainya. Ini salah satu bekal dari ilmu-ilmu yang ada di SMK Pak. Lalu ada yang unik lagi Pak Yai, ini jurusan TKR itu sebelum adanya TSM menekuni otomotif ya di mobil ya Pak Yai ya. Tapi ternyata bukanya itu bengkelnya bengkel motor. Oh, ya, gitu Pak. Jadi ternyata terus bengkelnya laku. Laku alhamdulillah. Ini wilayah terdekat saja itu banyak Pak. Ada di Tanawari, ada di Sesepan, Lebak Siuh, di Tuwel, di Bojong Pak. Itu alhamdulillah. Semuanya itu ternyata saya tanya itu alumni SMK Darussalam, jurusannya TKR. Waktu itu karena belum ada TSM. Insya Allah dengan adanya program yang baru ini, insya Allah lebih semangat, lebih maju. Terus ini Pak Humid, saya lihat tapi saya belum begitu jelas. Kok bisa mendapatkan mobil yang berplat merah, berarti mobil Pemda itu kenapa dan bagaimana caranya kok bisa sampai mendapatkan mobil merah, dan itu resmi, artinya resmi sudah diberikan ya. Merupakan apa itu, hibah? Itu dari dana hibah Pak. Iya. Jadi itu kemarin kan caranya gimana? Ya, dapat mobil ya dari pemerintah daerah Tegal. Itu sebenarnya kan mobil ibaratnya sudah, kalau dikatakan manusia sudah tua ya, tapi masih lumayan untuk digunakan anak-anak SMK Darussalam untuk praktek ya. Itu prosesnya adalah pengajuan Pak. Kita mengajukan kepada Bupati untuk pengadaan mobil hibah untuk praktek anak Pak. Dan alhamdulillah setelah disampaikan suratnya kepada Bupati dan disetujui sampai dapat mobilnya Pak. Itu memang kebetulan waktu itu hanya SMK Darussalam tahun itu yang dapat ini. Karena yang lain saya perhatikan belum ya. Belum ya. Tapi alhamdulillah SMK Darussalam mendapat kepercayaan ya, mobil satu, motornya satu, dan sekarang dimanfaatkan untuk anak praktek. Sangat manfaat ya. Pak Yai. Banyak yang sekarang bisa nyetir mobil ya. Alhamdulillah bisa. Karena dengan bantuan pemerintah itu ternyata walaupun mobilnya mobil seperti itu ya dikatakan masih layak untuk kami sebagai pengelola sekolah. Ya ini malah saya menghimbau ya, karena yang namanya orang dikasih oleh orang itu kan harus bersyukur. Kalau ada kesempatan buat surat ucapan terima kasih pada Bupati ya. Insya Allah Pak Yai, nanti ucapan kami terima kasih ya. Alhamdulillah mobil dan motor yang telah diberi hibah oleh Pemda Kabupaten Tegal ternyata manfaatnya sangat besar. Itu saja. Itu ya kita sebagai apa yang namanya SMK, tapi SMK yang di bawah naungan pondok pesantren itu ya yang namanya syukur itu perlu. Syukur kepada pemerintah, syukur pada sesama manusia, syukur kepada Allah jelas. Terus itu saya kepengin tahu tentang hal-hal yang menonjol yang dihadapi atau yang dimiliki oleh siswa sementara ini, baik kaitannya dengan olahraga, kaitannya dengan apalah yang lain ya. Barangkali ada, saya minta penjelasan. Kira-kira apa aja untuk prestasi anak ya Pak Yai? Alhamdulillah dalam kami memimpin itu banyak prestasi yang diperoleh siswa. Pertama sudah masuk untuk kemarin pramuka di tingkat nasional ya. Kami juga mengirimkan lolos ada sekitar 4 anak Pak Yai yang masuk ke Jakarta, Cibubur, mengikuti, alhamdulillah sekarang menjadi pramuka yang hebat, militan ya. Yang kedua untuk pencaksilatnya. Pencaksilatnya kemarin sudah sampai nasional juga. Kalau tidak salah itu namanya Bambang, kebetulan dari santri pondok. Itu sudah masuk ke nasional.
Yang baru kemarin itu tingkat kabupaten Popda itu juara 1 Pak Yai. Sekitar baru 1 mingguan inilah diumumkan resmi namanya Najwa. Oh, perempuan? Iya, perempuan. Perempuan juara 1 di tingkat kabupaten. Insya Allah kami nanti akan panggil dan beserta orang tuanya akan diberikan penghargaan Pak Yai. Alhamdulillah. Untuk yang lainnya lomba-lomba Al-Quran Alhamdulillah juga bagus ya. Terus kemarin baru mengikuti LKS tingkat kabupaten, tapi baru masuk 10 besar Pak Yai. Minta doanya saja, insya Allah barangkali tahun depan bisa menjuarai 1 atau 2. Okay. Terus sementara prestasinya itu, kalau prestasi yang lain, ya, produk Pak Yai. Produk ya? Produk-produk yang kami buat itu ada. Oh, jadi sudah bisa membuat produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat sudah ya? Sudah bisa. Contohnya apa? Contohnya itu SMK Darussalam sudah bisa membuat produk yang namanya pot bunga Pak, yang terbuat dari besi hasil karya asli SMK Darussalam. Berarti yang ngelas, yang beli besi ya anak, sampai dengan memotong, sampai pengelasan, mengecat itu anak Pak. Alhamdulillah sudah mencapai sekitar 30-an ada yang siap dijual Pak. Insya Allah nanti akan dijual di masyarakat sebagai bentuk bahwa SMK Darussalam juga punya produk yang dibanggakan. Yang kedua punya produk lampu Pak. Lampu ya? Lampu ketika nanti listrik mati itu bisa dinyalakan ya. Berarti lampunya itu langsung nyala. Lampunya itu pertama dicas dulu seperti HP Pak Yai. Nah, baru dipencet ketika listrik mati langsung bermanfaat gitu. Jadi kita siapkan sebelum listrik mati kita sudah punya lampunya Pak. Itu lampu itu sudah dibuat, sudah disampaikan oleh pengawas kabupaten dan kami sedang promosikan, tinggal bagaimana membuat inovasinya yang bagus Pak. Artinya kemasannya yang bagus seperti apa itu belum ada. Sehingga masih dipikirkan oleh Dewan Guru bagaimana kemasannya berikutnya biar bisa bagus dan dinikmati oleh masyarakat itu bagus lah hasilnya. Kalaupun sudah nyala tapi kan mutunya casingnya belum bagus, belum kelihatan bagus. Jadi masih butuh proses lagi. Durung majulna lah. Betul. Tapi alhamdulillah sudah ke arah situ. Terus ini Pak Umid. Saya minta penjelasan atau masukan karena siswa SMK itu kan SMK Darussalam ada yang berada di pesantren dalam arti mondok dan ada yang dilaju pulang pergi. Ini sementara ini ada bedanya enggak? Artinya baik dari segi unggah-ungguhnya ya ataupun dari segi penampilannya, dari segi ilmunya dan lain sebagainya itu ada apa tidak? Saya minta masukan. Ya. Untuk siswa yang mondok dan mondok itu jelas berbeda Pak Yai. Pertama dari sikap ya, akhlakul karimah itu benar-benar diterapkan di sekolah ya. Salah satu contoh ketika siswa SMK Darussalam yang mondok ketemu dengan saya ataupun lewat kantor kepala sekolah itu langsung munduk-munduk Pak Yai. Padahal saya tidak depannya, jauh. Saya duduk di meja kepala sekolah, tapi lewat ruangan saya aja itu munduk-munduk ya. Ya permisi lah, seperti itu Pak ya. Nah, itu secara sikap seperti itu. Yang kedua, secara keilmuan memang tidak tahu, walaupun tetap di pondoknya itu sibuk, tapi secara keilmuan memang lebih unggul Pak. Ya. Itu mungkin termasuk kelebihan doa mungkin gitu. Secara keilmuan lebih unggul, terbukti yang LKS kemarin dikirimkan itu juga dari pesantren Pak. Santri. Sudah untuk yang komputer TKJ itu dari santri. Ternyata banyak yang unggul. Untuk prestasi yang lain juga yang itu Pak Bambang juga itu juga dari santri. Ternyata lebih unggul. Sehingga harapan saya sih untuk siswa SMK Darussalam ya bisa mondok gitu. Artinya orang tuanya pada mondok, yang mau daftar ke SMK Darussalam syukur ya bisa mondok karena memang berbeda.
karena keilmuannya akan lebih tajam daripada yang tidak mondok. Kalau yang nggak mondok ya insya Allah sih masih bagus, cuman ya tetap ada perselisihan jumlah prosentasenya lebih besar yang mondok Pak Yai. Ya alhamdulillah ya kalau begitu saya sendiri yang nangani pondok langsung merasa bangga kalau memang infonya seperti itu. Terus yang ya ini terakhir lah ya. Untuk kedepannya itu Pak Humid ya selagi masih jadi kepala SMK Darussalam Balapulang ini apa program-program selanjutnya ya baik kaitannya dengan jurusan atau kaitannya dengan fasilitas dan kaitannya yang lain barangkali ada monggo dikemukakan biar masyarakat ngerti. Insya Allah kalau jabatan kami itu kan ini Desember terakhir Pak Yai. Desember ini ya? Desember ini terakhir ini Pak Yai. Jadi saya belum tahu nanti kedepannya seperti apa gitu. Tapi seumpamanya ya masih ada kesempatan ya kami akan laksanakan dengan baik. Pertama program yang kami kemarin fisik ya. Alhamdulillah kemarin kan kita fisiknya sudah terlihat lumayan baik, bagus lah, dinyatakan bagus menurut saya. Gerbang sudah siap ya. Terus pemavingan di jalan tengah ya juga sudah mulai selesai Pak. Tinggal samping-sampingnya belum selesai ya. Terus yang kedua, fasilitas yang kami sampaikan tadi adanya mini bank yang kami programkan itu di tahun 2004-2025 ini nanti kedepannya ajaran baru yang akan datang itu biar terwujud Pak. Itu pertama program-program itu. Yang selanjutnya berkaitan jurusan insya Allah kita masih cukup Pak Yai. Tidak akan menambah lagi, tetapi kita akan memaksimalkan jumlah siswanya biar bagus ya. Karena sementara ini untuk jurusan itu ya masih didominasi oleh TKR, TSM, TKJ. Ada beberapa jurusan yang menurut saya kurang, harus didongkrak lagi biar muridnya tambah banyak ya. Itu berkaitan dengan kedepannya. Yang selanjutnya program kedisiplinan Pak Yai. Kedisiplinan saya akan tingkatkan ya. Kalau ini jam 7.15 sudah alhamdulillah sudah dimulai, sudah pada sampai di SMK dan dilaksanakan kegiatan belajar. Meskipun jauh-jauh sudah sampai ya. Sudah sampai Pak Yai. Kebetulan muridnya ada yang dari Guci, ada yang dari Margasari, ya. Ada yang dari Bojong ya, terus Lebak Siu. Termasuk dari Balapulang juga banyak ya. Tetangga desa. Alhamdulillah bisa sudah sampai. Apalagi program tahun depan insya Allah pengen memiliki armada jemputan yang pick up, yang dolak ya. Sementara ini ada jemputan Pak Yai ya. Alhamdulillah bisa dinikmati baru masyarakat Senggini Pak. Untuk Balapulang dan Nawarih itu pada menginginkan adanya jemputan, tapi menggunakan mobil dolak lah istilahnya. Oh memang senengnya dolak? Nggih. Mintanya mobil dolak. Nggak pakai yang pick up itu. Tapi kita sudah punya Avanza sama yang satu, yang itu mobil kijangnya, tetapi orang tua dan anaknya sendiri mintanya yang dolak ya. Yang terbuka mungkin biar fresh ya perjalanannya seperti itu. Sehingga kami insya Allah di tahun 2004-2025 ini kami programnya pengen pengadaan mobil juga Pak Yai. Sekaligus mohon izin, mohon doa biar nanti bisa terrealisasi, minimal kita punya mobil dolak satu untuk antar jemputnya Pak Yai. Insya Allah ini keinginan siswa, walaupun kadang-kala ada orang memakai mobil dolak kayak kambing ya. Tapi ternyata itu kemauan siswa Pak. Akhirnya kami coba ikuti saja dulu. Sudah disediakan mobil yang bagus, malah mintanya yang terbuka. Kami coba mengikuti saja lah. Yang penting siswa di SMK Darussalam itu nyaman belajar, semangat belajar, dengan harapan bisa berhasil di masyarakat nantinya. Terus saya ini nambahi. Jadi kita memang ya usaha maksimal, ya silahkan usahanya maksimal. Tapi yang kaitannya doa itu perlu. Jadi tolong nanti ya untuk ada hari tertentu yang untuk berdoa ya. Ya alhamdulillah yang program
saya dari pesantren itu sudah dari SMK sudah mengikuti, itu ditingkatkan lagi dan diberi pengertian bahwa kesempatan kalau Kemis Wage itu doa bersama di sini bersama dengan yang lain itu dihimbau supaya ketika mengikuti itu betul-betul serius karena kita silahkan usaha semaksimal mungkin, tapi doa itu peranannya sangat penting. Itu mohon dan termasuk guru-gurunya biar ya kita doanya itu semakin dekat kepada Allah sehingga semakin lebih dikabulkan apa yang jadi keinginan kita. Itu saya minta kepada Pak Humid selagi masih jadi kepala SMK Darussalam di Desa Kalipakung ini ya mohon ditingkatkan. Dan yang terakhir sekali ini himbauan saya ya monggolah. Oh iya ini kaitannya dengan ini. Biasanya yang namanya SMK itu kan senengnya yang namanya tawuran. Ini untuk menurut Pak Humid tentang tawuran itu di SMK Darussalam itu persentasenya bagaimana? Ya. Pertama untuk masalah tawuran itu sebenarnya itu ya semua sekolah itu SMK, STM yang terkenal STM ya pasti dekat dengan itu Pak Yai. Banyak yang terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah kami bisa mengurangi hal semacam itu. Kalaupun ada pun ya 1-2 anak lah Pak. Ya, ada tapi itu pun masih dianggap tidak sampai kejadian. Baru ikut-ikutan kumpul-kumpul. Alhamdulillah belum terjadian. Kami antisipasinya SMK Darussalam itu bekerja sama dengan Polsek Balapulang Pak. Oh iya. Jadi setiap beberapa kami butuhkan untuk Polsek mengadakan pembinaan langsung dengan siswa SMK Darussalam. Sehingga ketika upacara kadang mungkin di medsosnya SMK Darussalam ada polisi, itu memang kami programkan. Silakan untuk pembinaan di SMK Darussalam. Tujuannya adalah untuk mengurangi biar SMK Darussalam ya selalu baik, selalu positif gitu Pak. Tidak seperti sekolah yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kami bisa menjaga, bisa merawat SMK Darussalam tidak arah ke situ. Kalaupun ada satu anak ya itu baru mau ikut-ikutan Pak. Tapi sudah langsung kami ultimatum. Ya. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Ya itu penting loh ini masalah itu tawuran. Terkadang orang tua itu sangat apa ya kalau ada istilah tawuran ya rasanya bagaimana itu ya sehingga menjadikan kalau kita tidak bisa membatasi tentang tawuran ya mereka kepada sekolah yang kita miliki itu akan antipati. Ya, itu yang perlu. Oke, terima kasih ya. Kurang lebih 30 menit kita bisa ngomong dengan Kepala SMK Darussalam Balapulang. Dan saya sebagai orang tua juga mengucapkan terima kasih. Silahkan diperjuangkan semaksimal mungkin agar bermanfaat khususnya bagi yang sekolah di sini dan umumnya pada masyarakat pada umumnya. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, sudah sedikit jelas tentang keberadaan SMK Darussalam. Makanya monggo kalau mau menyekolahkan di SMK Darussalam, sudah mudah-mudahan tidak ragu-ragu lagi. Apalagi kalau sekalian bisa mondok di Pondok Pesantren Darussalam yang nanti yang mengasuh termasuk saya sendiri langsung, insya Allah anak-anaknya itu akan lebih menjadi anak yang baik ya, dan apa yang diharapkan oleh orang tua menjadi anak yang soleh atau solehah. Hanya itu saja Pak Humid, mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih ya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.